Amar terlihat salah tingkah. Lagi pula, jika Anda mengaku mempunyai pemahaman yang tinggi akan ilmu agama, pasti Anda tahu Nabi Muhammad SAW mengingatkan, jangan memukul wanita dan jangan pula menyakiti, dan tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai? Rasulullah juga sudah memberi tauladan dengan tidak pernah memukul semua istri-istrinya. Tapi Anda, Aisyah menggelengkan kepalanya tidak habis pikir, jangan pernah bawa-bawa dalil agama untuk membenarkan sifat psikopat Anda. Lanjutnya lagi sambil menunjuk Amar dengan marah. Amar tersentak, dia terdiam terpaku. Ibu Amar melihat anaknya. Apa yang sudah kamu lakukan, nah? Tanyanya dengan penuh kekecewaan. Amar terdiam. Kami akan melaporkan penganiayaan ini kepada polisi, ucap Aisyah melihat Amar. Amar dan ibunya tampak kaget. Mereka langsung melihat Aisyah. Anda harus membayar semua perbuatan Anda kepada kakak saya. Oh iya, kedua orang tuaku belum mengetahui kejadian ini. Mereka bahkan tidak tahu jika kakakku bahkan sudah pulang ke Indonesia. Kami pikir sebaiknya kedua orang tuaku belum boleh tahu. Keadaan kakakku masih cukup mengenaskan untuk dilihat oleh mereka. Itu hanya akan membuat mereka sedih dan merasa bersalah karena telah salah memilihkan suami untuk anaknya. Ibu Amar langsung duduk di kursi sambil menangis. Aisyah dan Alfian pergi meninggalkan rumah mereka. Sepulang dari rumah Amar, Aisyah dan Alfian kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Lela. Sesampainya di sana mereka bersyukur melihat keadaan kakaknya yang sudah jauh lebih baik. Lela bahkan sedang mengobrol akrab dengan Anita yang diminta Aisyah untuk menemani kakaknya. Aisyah yang melihat di balik jendela mengurungkan niatnya untuk masuk dan membiarkan keduanya untuk mengobrol. Kak Lela sepertinya baik-baik saja. Ada dokter Anita yang menemaninya. Aku ingin pulang dulu sebentar. Kepalaku pusing sekali. Aisyah melihat suaminya. Alfian melihat istrinya cemas. Iya, sebaiknya memang kamu pulang dulu dan istirahat. Alfian memegang tangan istrinya. Sesampainya di apartemen, Aisyah mencium tangan suaminya ketika mereka baru saja melakukan sholat Isya berjamaah. Alfian lalu mengecup kening istrinya. Apa kepalamu masih pusing? Alfian ternyata bertanya sambil menatap wajah istrinya penuh cinta. Aisyah mendekatkan tubuhnya pada Alfian, melingkarkan tangannya pada pinggang sang suami. Sambil duduk, mereka berpelukan erat. Tidak, jawab Aisyah pelan. Aisyah memejamkan mata menikmati rasa hangat dan nyamannya pelukan sang suami. Berharap itu bisa memberinya energi lagi, kekuatan, karena masih banyak yang harus dia lakukan lagi ke depannya. Suamiku, terima kasih telah memiliki hati lapang untuk tidak segan meminta maaf dan memaafkan. Semoga tidak pernah terbersit untuk berbuat kasar, main tangan, berkata kasar, lagi menyakitkan kepadaku. Sayangi dan cintailah aku sepenuh hatimu, menjadi penyabar dan penyayang, penuh kehangatan dan kelembutan. Jika kamu pergi, aku akan merindukanmu. Jika kamu ada, aku ingin selalu berdekatan denganmu. Alfian mengangkat wajah istrinya untuk melihat ke arahnya. Sayang, aku mencintaimu. Jangan ragukan itu. Aku akan menjadikanmu istri yang paling beruntung karena bersuamikan diriku, jawab Alfian lagi. Terima kasih sayang. Aisyah kembali memeluk suaminya. Alfian tersenyum senang mendengar istrinya memanggilnya sayang. Beberapa saat kemudian, keduanya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah sakit. Mereka akan menginap untuk menemani Lela di sana. Sesampainya di depan ruangan Lela, mereka mendengar keributan. Alfian langsung masuk dengan terburu-buru. Aisyah dan suaminya dibuat kaget melihat Amar dan ibunya berada di sana. Nampak juga Anita yang terlihat marah kepada keduanya. Ada apa ini? Tanya Alfian melihat Anita. Mereka memaksa kakak iparmu untuk tidak melaporkannya ke polisi. Anita menunjuk Amar dan ibunya. Dia bahkan menyalahkan istrinya yang kabur darinya. Bukannya menyesal, dia malah mencaci maki kakakmu karena menurutnya telah menyebarkan aibnya. Anita menunjuk Amar dengan geram. Aisyah menghampiri kakaknya yang sedang menangis. Sepertinya dia takut di penjara.
Lucu sekali, kenapa dia tidak memikirkan itu saat dia memukuli habis istrinya? Anita tersenyum sinis. Diam kamu, memangnya siapa kamu ikut campur urusan rumah tanggaku? Amar geram melihat Anita. Dia kerabat kami, dia berhak ikut campur. Aisyah menghampiri Amar. Banyak ahli ilmu, namun tidak pandai menjaga lidah dan perilakunya. Dia bahkan memuji robnya, namun banyak mencaci dan menyakiti sesamanya. Jangan hanya sibuk menumpuk ijazah sampai lupa belajar bagaimana cara memperlakukan manusia seharusnya. Amar terdiam. Ibu Amar langsung menghampiri Aisyah memegang tangannya. Maafkan anak saya tahu jika dia sudah salah. Saya ibunya memohon ampun atas segala perbuatan kepada kakakmu. Ibu Amar memohon kepada Aisyah. Anak ibu sudah dewasa, apapun yang dilakukannya sudah bukan tanggung jawab ibu lagi. Ibu tidak harus meminta maaf untuknya. Aisyah melihat ibu Amar dengan lembut. Lagi pula, biarkan anak ibu bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan. Jika ibu menyayangi anak ibu, saya mohon, jangan mendukung dan membelanya. Biarkan anak ibu itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ibu Amar langsung terdiam. Dia lalu melihat putranya sekilas, kemudian duduk dengan lesu di atas sofa. Sementara Amar masih berdiri terpaku. Kami akan tetap melaporkannya. Alfian melihat kakak iparnya. Kami sudah mengumpulkan semua bukti, termasuk hasil visum. Kamu tidak akan bisa mengelak. Amar kaget. Dia langsung melihat istrinya. Maafkan aku. Kamu tahu persis jika aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak sengaja melakukannya, ucapnya dengan terbata. Tidak bermaksud menyakiti, tidak sengaja? Tanya Anita, tidak percaya. Kemarilah, saya akan perlihatkan hasil ketidaksengajaan Anda. Anita menarik kedua tangan Lela, memperlihatkan banyaknya luka lebam di sana. Dia kemudian meminta Lela membuka cadarnya sehingga Amar bisa melihat dengan jelas betapa parah luka di wajah sang istri yang diakibatkan olehnya. Luka di seluruh badannya lebih parah lagi. Anita menatap Amar dengan penuh kebencian. Ibu Amar semakin menangis terseduh melihat semuanya, sementara Amar hanya tetap berdiri dengan salah tingkah. Siapapun tidak akan percaya jika ini hasil dari ketidaksengajaan. Anita tersenyum sinis. Amar menundukkan kepalanya. Aisyah membantu kakaknya memakaikan kembali nikabnya dengan dibantu oleh Anita. Ibu Amar tiba-tiba berdiri berjalan menghampiri Lela. Nak, ibu tahu jika suamimu sudah salah. Ibu tahu jika dia memang harus mendapatkan hukuman atas semua perbuatannya kepadamu. Tapi bisakah kalian memaafkan sekali ini? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ibu, suamiku sudah melakukan ini berkali-kali. Berkali-kali juga dia meminta maaf dan berkali-kali juga saya memaafkannya dan memberinya kesempatan. Tapi bukannya berubah, dia malah semakin mengganas. Jika dirasanya saya melakukan kesalahan, dia memukuli dan menyiksa saya tanpa ampun. Lela menahan tangisnya. Semua orang langsung melihat Amar dengan geram. Jadi maaf ibu, saya tidak bisa memaafkannya kali ini. Selain akan melaporkannya ke polisi, saya juga akan segera mengajukan gugatan perceraian. Amar dan ibunya terlihat kaget. Cerai nak? Ibu Amar tidak kuasa menahan kagetnya. Lela mengangguk. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Amar tiba-tiba bersuara. Kenapa? Apa Anda belum puas menyiksanya? Masih kurang? Anita terlihat kesal. Amar tidak menghiraukan perkataan Anita. Dia malah berjalan menghampiri istrinya lebih dekat. Aku minta maaf. Aku berjanji akan berubah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Setelah itu aku akan menjadi suami yang baik. Aku akan berubah, aku janji. Amar terlihat bersungguh-sungguh. Lela menggelengkan kepalanya. Carilah lagi istri yang sempurna menurut versimu, yang menurutmu pantas untuk mendampingimu, yang paham akan semua ilmu agama sepertimu, hingga kamu tidak akan kesal untuk mendidik dan mengajarinya menjadi seperti apa maumu. Aku ini tidak pantas untukmu.
Aku wanita minim ilmu, pengetahuanku terbatas, ilmu agamaku tidak luas. Aku juga akan mencari lagi suami yang bersedia menuntunku dengan sabar dan ikhlas. Amar terlihat kecewa dengan jawaban istrinya. Dia langsung pergi dengan kesal diikuti oleh ibunya. Sementara Lela kembali menangis di pelukan adiknya. 3 hari berlalu. Lela telah keluar dari rumah sakit. Keadaannya sudah semakin membaik, walaupun beberapa luka lebam masih terlihat di beberapa bagian tubuhnya. Aisyah merawat kakaknya dengan sepenuh hati. Dengan penuh kasih sayang, dia mengurus sang kakak dan berusaha untuk membuatnya ceria kembali. Bersama Anita yang sesekali datang untuk menemui Lela, ketiganya saling menghabiskan waktu bersama dan bercengkarama dengan hangatnya. Sementara Alfian semenjak 3 hari kemarin sibuk mengurus perihal laporan penganiayaan kakak iparnya. Dia bahkan sudah menyewa pengacara yang akan membantunya mengurus kasus penganiayaan dan perceraian Lela. Tentang laporan penganiayaan, Lela juga telah beberapa kali ditanyai oleh polisi. Kini mereka hanya tinggal menunggu kabar dan yakin jika Amar akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini, hari Minggu, setelah cukup lama Alfian tidak mendapatkan libur kerja, akhirnya hari ini dirinya bisa menikmati akhir pekan bersama istrinya. Alfian tanpa ingin bermalas-malasan, dia banyak menghabiskan waktunya di atas tempat tidur. Matanya sesekali memperhatikan Aisyah yang warawiri keluar masuk kamar sedang melakukan pekerjaan rumah. Berhentilah bekerja, hari ini temani saja aku. Alfian menarik tangan Aisyah hingga istrinya itu jatuh di tempat di atas tubuhnya. Aisyah yang mulanya kaget langsung tersenyum malu mendapat dirinya tepat berada di atas tubuh sang suami. Dia langsung akan turun tapi Alfian menahannya dengan melingkarkan kedua tangannya di pinggang sang istri. Sepertinya kamu sudah sembuh? Sudah, jawab Aisyah tersenyum. Kalau begitu, Alfian menatap istrinya. Apa? Aisyah pura-pura tidak mengerti. Alfian tidak menjawab. Dia hanya semakin mengeratkan pelukannya sambil menatap wajah istrinya penuh hasrat. Aisyah tersenyum. Dia menatap balik wajah suaminya yang berada tepat di bawahnya. Tanpa diduga, Aisyah kemudian mencium pipi suaminya. Alfian kaget, tapi dia dibuat lebih kaget lagi ketika kali ini Aisyah mengecup bibirnya. Alfian yang seakan sudah diberi lampu hijau langsung membalikkan tubuhnya. Dia yang sudah sangat berhasrat merubah posisi hingga kini Aisyah berada di bawahnya. Keduanya saling menatap mesra. Alfian tampak akan mencium bibir istrinya, namun tiba-tiba terdengar suara Lela yang memanggil adiknya, membuat Alfian mengurungkan niatnya. Maaf, Aisyah melihat sedikit kekesalan di wajah suaminya. Keduanya bangun, Aisyah akan turun dari atas tempat tidur. Tapi sebelum itu, Alfian memegang tangannya. Nanti malam, persiapkan dirimu. Alfian menatap wajah istrinya. Aisyah tersenyum. Dek, mungkin sekarang saatnya kita memberitahu Abah, ucap Lela melihat Aisyah dan Alfian bergantian. Aisyah langsung melihat suaminya. Itu benar, biar bagaimanapun cepat atau lambat, Abah memang harus tahu. Alfian menyetujui ide kakak iparnya. Aisyah terdiam, dia nampak sedang berpikir hingga tiba-tiba terdengar suara bel rumahnya berbunyi. Alfian bangun untuk melihat siapa yang datang. Dia bengong melihat sang mertua berdiri di hadapannya ketika dia membuka pintu. Abah, ucap Alfian membuat Aisyah dan Lela kaget. Keduanya langsung berdiri melihat Abah beserta Umi, juga ketika kakak laki-lakinya masuk ke dalam. Umi dengan mata berkaca-kaca menghampiri Lela lalu memeluknya. Aisyah dibuat kaget ketika kemudian melihat Amar dan kedua orang tuanya juga masuk ke dalam. Dia kemudian mengerti jika mereka pasti telah memberitahu keluarga besarnya perihal apa yang terjadi. Aisyah yakin jika ada maksud terselubung, kenapa mereka melakukan itu. Beberapa saat kemudian semua orang sudah duduk dengan menunjukkan wajah sangat serius. Terlebih dengan Abah yang sedari tadi hanya terdiam membisu. Kami ingin memohon maaf atas semua kesalahan anak kami. Bukannya kami membenarkan segala perbuatan anak kami, tapi sebagai manusia wajar kiranya jika kita hilaf dan melakukan kesalahan. Ayah Amar membuka suara.
Manusia memang tempatnya hilap, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengeliminasi semua perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Menganiaya istri bukan suatu kesalahan yang lumrah dan dengan enteng bisa ditoleransi. Aisyah menimpali dengan cepat perkataan ayah Ammar, padahal dia tahu jika mertua kakaknya itu belum selesai berbicara. Tapi benarkah penganiayaan ini hilaf? Jangan-jangan justru hobi, karena dilakukan berkali-kali. Tambahnya lagi, Ammar sekeluarga dibuat mati kutu oleh perkataan Aisyah, sehingga mereka tidak sanggup berkata-kata lagi. Seketika hening sejenak, ketika kakak laki-laki Aisyah sesekali melirik Ammar dengan geram, penuh kekecewaan dan kebencian. Sementara Abah yang sedari tadi menunduk, memberanikan diri melihat Lela yang duduk di samping istrinya. Abah menatap putrinya menanar, matanya berkaca-kaca. "Nak, bagaimana keadaanmu?" tanya Abah dengan suara bergetar. Lela yang menunduk langsung melihat ayahnya, menatap wajah Abah yang memancarkan aura kesedihan, yang rasa bersalah yang teramat dalam. Lela langsung menundukkan wajahnya, seakan tidak sanggup lagi baginya melihat kesedihan di wajah sang ayah. "Lela baik-baik saja, Abah." Lela berusaha menahan tangisnya. Umi langsung memeluk putrinya, sementara Abah kembali menundukkan kepalanya. Tak ada yang tahu jika beberapa tetes air mata keluar dari matanya. Melihat kejadian itu, hati Aisyah pilu. Dia tahu persis apa yang sedang dirasakan oleh sang ayah. Begitu juga oleh kakaknya. Kak Ahmad melihat Alfian. "Bagaimana perkembangan kasusnya?" "Sedang diproses, ada pengacara yang mengurusnya," jawab Alfian. Ahmad langsung melihat Ammar dan kedua orang tuanya. "Kalian ingin kami mencabut laporan penganiayaan ini?" Mereka tidak segera menjawab, terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu. "Masa depan anak kami akan hancur jika dia masuk penjara," ucap Ibu Ammar memberanikan diri. "Jadi kami mohon pengampunan kepada kalian semua. Maafkan anak kami. Janganlah kalian menjebloskannya ke dalam penjara." Ibu Ammar menangis. "Kami akan melakukan apapun asal kalian mencabut laporan kepada polisi." Kali ini ayah Ammar yang bersuara. "Jadi kalian ingin dia tidak mendapatkan hukuman apapun setelah apa yang telah dia perbuat pada adik kami?" Ali melihat keduanya geram. "Maaf, jika seperti itu, maka putra Anda tidak akan mengalami jera. Dia akan membuat kesalahan lagi karena tahu ada kalian, kedua orang tuanya yang akan membela dan melindunginya seperti ini." Ridwan tersenyum sinis. Lagi-lagi Ammar dan kedua orang tuanya dibuat tak berkutik. Abah lalu melihat besannya. "Kami akan tetap melanjutkan kasus ini," Abah berbicara dengan yakin. Aisyah dan semua kakak-kakaknya terlihat senang. Mereka bersyukur Abah mengambil keputusan yang tepat. Lain halnya dengan Ammar dan kedua orang tuanya. "Percayalah, ini juga demi untuk kebaikannya di masa depan." Abah kembali melihat besannya. Ayah Ammar terpaku sejenak. Dia lalu melihat istrinya yang kembali menangis mendengar keputusan sang besan. Abah kemudian melihat Ammar. "Entah apa yang sudah putri saya lakukan hingga kamu memukulinya seperti itu. Tapi sebagai ayahnya, sudah pasti saya marah dan kecewa. Saya benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan hal ini mengingat dalamnya ilmu agama yang kamu miliki." "Maafkan saya," ucap Ammar pelan sambil menunduk, tidak berani menampakkan muka. "Kami mungkin akan memaafkan semua kesalahanmu, tapi proses hukum akan terus berlanjut. Begitu juga dengan proses perceraian," ucap Ahmad. Umi semakin berderai air mata ketika Lela perlahan membuka cadarnya. Walaupun sudah agak pudar, namun luka lebam masih terlihat di wajahnya. "Maafkan Umi dan Abah, Nak," ucap Umi membelai wajah putrinya. "Tidak Umi, ini bukan salah kalian." Lela memeluk ibunya. "Ini kesalahan kami sudah salah memilihkan laki-laki untukmu," ucap Umi lagi terisak. Sementara di ruang tamu, Alfian dengan ragu memperlihatkan hasil visum yang diminta Abah. Sebenarnya dia tidak ingin ayah mertuanya melihat hasil visum kakak iparnya. Tapi karena ayah bersikeras, dia terpaksa memperlihatkannya. Walaupun dia tahu jika dengan melihatnya hati ayah mertuanya sudah pasti akan sangat sedih dan semakin merasa bersalah. Sama halnya dengan suaminya, Aisyah juga
sebenarnya tidak ingin ayahnya melihat hasil visum itu. Abah, sebaiknya Abah tidak perlu melihatnya. Aisyah memegang tangan ayahnya ketika sang ayah akan membuka map. Tidak apa-apa, nak. Hati Abah pilu ketika dia melihat satu persatu foto hasil visum Lela yang dipegangnya. Matanya kembali tergenang ketika ia turut merasakan rasa sakit yang sudah dialami putrinya. Hingga akhirnya Abah tidak sanggup lagi. Dia menyimpan foto itu kembali. Kini giliran ketiga kakak Aisyah yang mengambil dan melihatnya dengan perasaan yang sama ketiganya merasa iba, membayangkan penderitaan yang telah adik mereka rasa. Melihat kesedihan sang ayah, Aisyah yang sedari tadi duduk di samping Abah langsung memeluknya. Abah mengusap lembut kepala putrinya sampai dia tidak tahan lagi, hingga akhirnya Abah menangis terisak di pelukan putrinya. Aisyah semakin memeluk erat ayahnya. Jangan menangis, Abah. Abah adalah sumber kekuatan di tengah kelemahan ini, sumber harapan di tengah keputusasaan kami, juga sumber kebahagiaan di tengah kesedihan ini. Bagaimana Abah tidak menangis, nak? Abah sudah menjerumuskan putri-putri kesayangan Abah ke dalam penderitaan. Abah terseduh-seduh. Bukan salah Abah. Ini semua karena Allah sayang kepada kami. Bukankah kata Abah, jika seseorang itu diuji, itu adalah indikasi jika Allah sedang menaikkan derajatnya lebih tinggi. Allah memberikan ujian untuk menguatkan hati, menaikkan derajat lebih tinggi, memberikan rasa sabar dan ikhlas lebih banyak di hati. Ucap Aisyah sambil menatap wajah ayahnya. Abah langsung menghentikan tangisnya. Kamu benar, nak? Naluri Abah sebagai orang tua membuat ayah lupa jika kalian bukan hanya anak Abah, tapi juga makhluk Allah yang pasti diuji dan dicoba. Tidak ada manusia siapapun di dunia ini yang tidak mengalaminya. Aisyah mengangguk tersenyum sambil kemudian menyeka air mata ayahnya. Lela memeluk Abah dengan penuh kasih sayang. Abah mengusap lembut kepala putrinya. Mari kita pulang, nak, ucap Abah dengan lembut. Lela menganggukkan kepalanya. Dia lalu melepaskan pelukannya, menatap wajah ayahnya. Abah berusaha untuk tersenyum. Seperti Kak Siti, Allah mengembalikanmu kepada Abah. Kembali dalam naungan dan perlindungan Abah lagi. Rupanya Allah masih ingin memperpanjang masa kebersamaan Abah dengan para bidadari salehah Abah. Lela tersenyum beberapa saat kemudian. Terima kasih, nak, sudah mengurus dan merawat kakakmu dengan baik, ucap Abah sambil memeluk Aisyah dan Albian bersamaan saat berpamitan untuk pulang. Semoga Allah membalas perbuatan baik kalian, dan semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk rumah tangga kalian. Semoga kalian selalu hidup rukun, saling menyayangi dan mencintai. Abah mempersatukan kedua tangan Aisyah dan suaminya. Semua orang mengaminkan.